Oke. Baik. Boleh tolong dinonaktifkan. Bil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pertama sekali puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat Ramadan karunia-Nya. Pada pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama walaupun secara berjauhan melalui online dalam rangka pembinaan pranikah, pembinaan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikuasan. Semoga nanti apa yang kita bicarakan, kita sampaikan di sini ada manfaatnya bagi kita semua, terus bagi saya sendiri, dan segala sesuatunya apa yang kita kerjakan, kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sembari tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita diikut sebagai umat beliau dan mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pertama sekali saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan adik-adik bergabung dalam mengikuti pembinaan pranikah. Selanjutnya, saya ingin bertanya sedikit. Apa yang dimasukkan dengan pembinaan pranikah? Boleh, ada yang mau jawab kira-kira? Silakan. Baik, pembinaan pranikah itu artinya pembinaan sebelum melangsungkan pernikahan, ya. Ini adik-adik udah belum nikah semua nih kan, atau udah menikah? Belum. Belum ya. Betul apa betul? Betul. Betul lah. Baik. Baik. Apa yang dimana? Baik ya. Pembinaan pernikahan dalam hal ini kita mengambil dua tema saja ya. Tema toharoh dan ibadah. Pernikahan itu apakah termasuk ibadah? Ibadah. Termasuk ibadah, betul. Baik. Saya ingin bertanya, dalam hal ibadah ada suatu yang sangat diperlukan. Tanpa adanya itu ibadah kita tidak sah. Apa itu? Coba sambil kita membuka pikiran masing-masing, nggak apa-apa. Ada yang bisa jawab? Apa yang diperlukan dalam ibadah? Apa yang dimaksudkan? Yang diperlukan dalam ibadah itu adalah bersuci. Itulah yang mau kita bahas hari ini. Kalau dalam bahasa agamanya namanya toharoh. Tanpa toharoh, bagaimanapun, misalnya sholat. Bagaimanapun pintarnya kita sholat atau mengaji, bagaimanapun pintarnya kita mengaji, kalau kita tidak paham dengan toharoh, sholat atau mengaji atau ibadah kita yang lain itu nggak ada gunanya. Karena misalnya dalam sholat juga dikatakan salah satu syarat sah sholat adalah bersuci. Ya, baik kita bahas secara ringkas saja ya, nggak usah panjang-panjang. Nanti kalian bingung dengarnya. Baik, bersuci itu ada berapa jenis dia? Bersuci itu ada dua jenis. Pertama, bersuci dari hadas, dan kedua, bersuci dari najis. Paham ya? Bersuci dari najis itu artinya suatu kotoran yang nampak, yang bisa kita rasakan. Kalau bersuci dari hadas, itu menyangkut kepada diri kita sendiri.
Hadas terbagi berapa? Tiga. Hmm? Tiga. Tiga. Tiga, apa aja itu? Jenis falado. Hadas ya, saya tanya hadas ya, hadas. Yang saya tanya hadas. Ada apa lagi, Pak? Hadas. Ada kecil dan besar. Hadas kecil dan hadas besar ya. Hadas ada dua. Jangan disebut tiga. Nanti nama-nama ya apa nanti nama-nama ini. Itu udah digariskan itu. Najis itu ada dua, hadas itu ada dua, bukan tiga. Tidak ada hadas pertengahan ya, yang ada hadas besar dan hadas kecil. Ya. Baik. Hadas kecil itu apa kira-kira penyebabnya? Haid. Mana ini kok? Halo? Ya Pak. Hadas kecil itu penyebabnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang membatalkan wudhu, bukan sholat, wudhu. Apa hal-hal yang membatalkan wudhu? Disenggol yang bukan muhrim. Bersenggol yang bukan muhrim. Lagi? Terus kayak minum. Ingat. Ya, hal-hal yang membatalkan wudhu itulah yang menyebabkan kita berhadas kecil. Misalnya keluar salah satu dari dua jalan yang terbuka, muka dan belakang. Misalnya buang air besar, buang air kecil, buang angin. Itulah membatalkan wudhu. Selanjutnya tidur. Tidur juga membatalkan wudhu. Selanjutnya apa lagi? Bersentuh perut anak jari dengan kemaluan. Ya. Baru tadi yang dikatakan tadi bersentuh yang bukan muhrim. Yang bukan muhrim ini bagaimana maksudnya? Coba, siapa bisa jawab? Coba, Surya Angling Kesuma. Surya Wangsuma, apakah Rindi Ayu Tantri termasuk muhrimmu? Iya, Pak. Iya. Tidak. Baik. Dian Ade Kurniawan, apakah Tantri Ana Sari ini termasuk muhrimmu? Tidak muhrim. Tidak muhrim. Tidak muhrim itu artinya apa? Tidak muhrim itu artinya tidak haram menikah. Jadi bersentuh yang bukan muhrim, yang tidak muhrim, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau bersentuh dengan yang muhrim tidak membatalkan wudhu. Siapa-siapa muhrim kita? Ibu, ayah, saudara. Kalau bagi laki-laki ayah tidak termasuk, bagi perempuan. Baik, muhrim itu ada disebabkan oleh tiga hal. Ya. Pertama, karena nasab. Kalau dia laki-laki, ibunya, neneknya, kakaknya, adiknya yang perempuan, anaknya yang perempuan, adik ayahnya yang perempuan, adik mamanya yang perempuan, atau kakak mamanya atau kakak ayahnya. Itulah muhrim secara nasab. Kalau perempuan, ayahnya, adik ayahnya, abangnya, adik mamanya yang laki-laki, abang mamanya,
anaknya. Itu sebab nasab ya, keturunan. Boleh. Yang kedua, karena sebab perkawinan. Siapa mahram kita yang disebabkan dengan pernikahan? Istri, suami. Istri suami itu bukan mahram. Tapi kan sudah kita bilang tadi, yang mahram itu tidak boleh menikah. Berarti kalau suami istri nggak boleh menikah ya gawat. Contoh macam si Surya Angling Kesuma. Kalau sampai dia murim sama si Rindi Ayu, berarti dia nggak bisa nikah. Ya juga. Ya kan? Sementara kalian mau menikah, kalian kesini mau bimbingan kan gitu kan? Ya, Pak. Makanya sebab perkawinan itu salah satunya mertua. Setelah ba'da dukhul namanya ya. Jadi kalau ada laki-laki sama mertua perempuan dia nggak batal. Si menantu perempuan juga dia ke mertua laki-laki nggak batal. Gitu ya. Jangan pula nanti sempat begitu nanti pas kalian hari raya berkunjung ke rumah mertua. Udah siap-siap mau sholat id ke lapangan, tiba-tiba salam-salaman. Kalian bilang, aku nggak bisa salaman sama mertua lah, nanti batal wudhuku. Jangan, salah, malu kita. Ya. Ya. Karena mertua itu tidak batal wudhu. Selanjutnya, anak tiri. Misalnya seorang janda atau duda menikah bawa anak masing-masing. Jadi misalnya si perempuan bawa anak yang perempuan sama suaminya tidak batal. Atau si laki-laki punya anak laki-laki sama ibu tirinya tidak batal. Ya. Dengan catatan ba'da dukhul. Paham arti ba'da dukhul? Ba'da dukhul itu artinya setelah suami istri itu melakukan hubungan suami istri. Paham itu hubungan suami istri? Paham? Belum paham. Ada yang nggak paham hubungan suami istri? Belum. Belum paham, wajar karena belum ya, karena belum menikah ya. Nanti kok menikah nanti kan paham itu nanti ya. Ya, Pak. Kalau nanti udah menikah pun nanti misalnya nggak paham juga, tanya petugas nanti ya bagaimana itu. Ya. Oke. Baik, selanjutnya hal yang menyebabkan jadi mahram itu siapa? Apalagi? Tadi nasab, perkawinan, yang ketiga kenapa? Nasab. Karena perkawinan. sesusuan. Oh ya, persusuan. Sesusuan ya. Misalnya ada seorang wanita, dia punya anak laki-laki. Seorang wanita lagi punya anak perempuan. Misalnya, tapi ibunya misalnya nggak ada air susunya atau meninggal. Jadi disusukanlah sama ibu si laki-laki ini. Jadi satu susuan. Itu namanya sesusuan. Jadi itu sudah haram menikah. Jadi kalau udah haram menikah berarti mahram dan bersentuhan, wudhunya tidak batal. Tidak batal. Ya, bisa dipahami? Bisa, siapa? Baik, itu tadi kita bicara hadas kecil, ya. Bagaimana cara mensucikan dari hadas kecil? Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Mengambil wudhu. Oke, coba saya mau tahu satu-satu dulu. Apa lapas niat mengambil wudhu? Itu doa. Tidak ada selain. Lillahi ta'ala. Yang lain. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhillahi ta'ala. Sengaja melihat mengambil wudhu untuk melihat kecil padukan Allah Ta'ala. Iya, itulah sekurang-kurangnya ya. Jadi sesempurna-sempurnanya dalam kitab fikih diajarkan
Niat ngambil wudhu itu nawaitu rob al hadasi. Nggak perlu disebutkan besar kecilnya kalau untuk hadas kecil. Nawaitu rob al hadasi li istibahatis sholati fardulillahi ta'ala. Sengaja aku mengatakan hadas untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Itulah yang sempurna-sempurnanya. Karena ada sebagian mengatakan kalau kita tidak pakai bahasa li istibahatis sholati, itu kurang sempurna. Itu hanya bisa dipakai untuk ibadah yang lain. Kalau sholat nggak bisa. Tapi kalau udah kita pakai dengan bahasa li istibahatis sholati untuk melaksanakan sholat, udah bisa untuk semuanya. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah tertinggi. Secara syariat, sholat itu ibadah tertinggi. Jadi kalau yang tinggi saja sudah bisa, apalagi kayak rendah, kan begitu? Siapa? Ya, bisa dipahami ya? Bisa, coba Pak. saya ulangi kembali. Nawaitu rob al hadasi. Bila perlu tulis. Nawaitu rob al hadasil. Jangan hadasil, nggak pakai L dia. Nawaitu rob al hadasi. Li istibahatis sholati. Li istibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Ya, itu lapasnya. Li istibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkatkan hadas untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ulangi Pak. Nawaitu rob al hadasi. Nawaitu robbil hadasi. Nawaitu rob al hadasi li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Ya. Sengaja aku mengangkatkan hadas untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi bedakan yang namanya lapas, yang namanya niat, ya. Jadi lapas tadi nawaitu rob al hadasi li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Dalam hati harus kita ucapkan, sengaja aku mengangkatkan hadas untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Karena namanya niat itu tidak di mulut, tapi dalam hati. Nawaitu robbil. Rob al hadasi. Kenapa yang bilang robbil? Jadi ini ya. Rob al hadasi, jangan robbal ya, rob al. Rob al itu asalnya dari rofa'a, mengangkat. Nawaitu rob al hadasi li istibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkatkan hadas untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ya, itu harus dipahami. Itulah untuk hadas kecil. Kalaupun sekurang-kurangnya nawaitul wudu'a li rob al hadasi fardu lillahi ta'ala, itu udah memadai. Oke, Ya. Bapak Ibu, izin Pak. Nanti akan kita buka praktek ya. Kita praktekkan kembali supaya lebih jelas ya. Jadi hari ini Bapak kepala kita ya. Nah, ini 5 menit lagi ya, bentar lagi ya. Itu tadi hadas kecil ya, yang paling utama niat dulu, niat. Nah, yang selanjutnya hadas besar. Hadas besar itu apa penyebabnya? Berhubungan suami istri, keluar haid. Ya. Kalau berhubungan sama yang bukan suami istri, berhadas besar nggak? Berhadas besar juga, Pak. Ya, ya, betul ya. Nah, jadi oke, hadas besar. Hadas besar itu disebabkan hubungan suami istri, ya, bertemunya dua jenis kelamin, atau haid, nifas, ya. Jadi obatnya itu apa? Mensucikannya bagaimana? Dengan cara
mandi, namanya mandi wajib atau mandi besar atau mandi janabat, ya. Junub. Baik, lapas niat mandi wajib. Apa itu? Nawaitu husla. Ini nanti kalaupun nanti habis waktunya lanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, Nawaitu husla. Rilafil hadasil akbari. Lillahi ta'ala. Nah, itulah sekurang-kurangnya. Selengkap-lengkapnya seperti tadi pakai listibati. Nah, catat ya. Nawaitul husla lirab'il hadasil akbari. Harus disebutkan akbarnya. Kalau tadi hadas kecil kan tidak mesti kita sebutkan kecil besarnya. Tapi kalau untuk hadas besar wajib disebutkan besarnya. Nawaitu rab'al hadasi. Nawaitul husla lirab'il hadasil akbari. Akbari. Nawaitul ghusla li rab'il hadasil akbari an jami'il badani. An jami'il badani li istibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Apa coba? Liis? Li istibahatis sholati, seperti yang ngambil wudhu tadi, ada li istibahatis sholat, untuk melaksanakan sholat juga bahasanya. Nah, Artinya, sengaja aku mandi untuk mengangkatkan hadas besar dari seluruh tubuhku untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ya, nawaitul ghusla li rab'il hadasil akbari an jami'il badani li istibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Itulah dia yang lengkap. Sengaja aku mandi untuk mengangkatkan hadas besar dari seluruh tubuhku untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Itulah lapas niat mandi wajib, ya. Jadi harus dipahami itu. Kalau kita nggak memahami itu, ibadah kita nggak ada gunanya, nggak diterima, nggak sah. Ya. Apalagi kalian nanti, insya Allah bentar lagi jadi pengantin baru, ya kan? Harus paham itu. Kalau nggak paham ya bahaya. Pas malam Jumat habis berjihad, paginya sholat nggak pakai bersuci, ya sholatnya nggak sah. Ya, jadi harus dipahami. Bagaimana tadi lapas niat ngambil wudhu atau air sembahyang, bagaimana lapas niat mandi wajib. Jadi mandi wajib itu artinya mandi yang wajib, wajib mandi, tidak bisa tidak. Ya, ada juga satu lagi wajib mandi, tapi nggak bisa kita mandi sendiri. Tahu apa itu? Kalau mandi janabah tadi kan kita bisa mandi sendiri. Kalau itu wajib mandi tapi nggak bisa mandi sendiri, apa itu? Itu termasuk dalam fardu kifayah, yaitu mandi jenazah. Jadi jenazah kan nggak bisa mandi sendiri, jadi harus dimandikan. Jadi kalau sempat kalian satu saat melihat ada jenazah mandi sendiri, cepat-cepatlah kalian menghindar, ya. Karena jenazahnya udah luar biasa itu. Ya. Baik, untuk sementara ada yang mau ditanyakan? Bagaimana moderator? Waktunya masih ada? Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk sesi pertama ini kita cukupkan. Terima kasih kepada. Kalau tidak ada, baik, untuk sesi pertama kita cukupkan dulu ya. Nanti disambung kembali. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangannya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala QA Ekwasan yang telah menyampaikan materi. Mudah-mudahan dapat
bermanfaat dan dapat menerima tambahan ilmu kepada teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak, boleh untuk meninggalkan Zoom meeting apabila ada kegiatan lain. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Mati ya? Oke. Saya kirim link satu lagi ya.